Gen adalah faktor pembawa sifat yang mewariskan diri untuk induk ke keturunannya. Gen terdiri dari DNA dan tersusun secara linear di dalam kromosom yang terdapat di inti sel atau nukleus. Kromosom berfungsi sebagai substansi pembawa sifat keturunan, dan gen mengandung instruksi genetik yang mengatur sebagai sifat fisik dan fungsional makhluk hidup. Pewarisan sifat terjadi melalui sel kelamin atau sperma dan ovum yang masing-masing membawa kromosom haploid. Saat perubahan terbentuk zigot diploid yang mengandung kromosom dari kedua induk, sehingga sifat induk dapat diwariskan ke keturunannya. Gen memiliki variasi yang disebut alel yang menentukan variasi sifat tertentu, misalnya warna mata dengan warna bunga atau bentuk rambut. Kombinasi alel membentuk genotip yang bersama faktor lingkungan yang menghasilkan fenotip atau sifat yang tampak. Singkatnya, gen adalah unit terkecil yang membawa sifat dan terdiri dari DNA dan kromosom. Gen ini diwariskan melalui sel kelamin dari induk ke keturunan. Variasi alel gen atau alel menentukan sifat yang muncul pada keturunan. Pewarisan sifat menjelaskan kemiripan fisik dan karakter antar induk anak. Perbedaan warna mata disebabkan oleh variasi jumlah dan jenis pigmen melanin di iris mata serta distribusi. Mata coklat memiliki melanin yang banyak sehingga warna gelap, sedangkan mata biru dan hijau memiliki jumlah melanin yang lebih sedikit sehingga memiliki pigmen mata lebih banyak daripada biru. Warna mata juga dipengaruhi oleh genetik, terutama gen OCA2 dan HER2 yang mengatur produksi melanin di iris. Selain itu, warna mata terang muncul karena pantulan cahaya dari sekumpulan melasoid yang berkembang di iris, sedangkan warna gelap terjadi karena melanosit di lapisan depan iris yang menyerap cahaya. Perbedaan warna mata secara individu yang disebut heterokromia biasanya merupakan kondisi genetik pembawa dan terjadi karena perbedaan jumlah melanin di kedua iris mata. Heteromia bisa berupa perbedaan warna total antara kedua mata atau perbedaan warna pada bagian iris yang sama. Secara singkatnya, warna mata berbeda karena variasi genetik yang mengatur produksi dan distribusi pigmen melainkan di iris, serta faktor pantulan cahaya dan kondisi unik seperti heteromia menyebabkan warna mata berbeda pada satu individu. Perbedaan warna mata dan warna kulit dipengaruhi oleh gen yang berbeda dan dapat diwariskan secara bersamaan melalui persilangan hibrid yang persilangannya dua sifat berbeda. Contohnya, jika seorang berkulit putih dan bermata biru, gen dominan untuk kulit putih dan mata biru disilangkan dengan orang kulit hitam dengan bermata coklat, gen resesif untuk kulit hitam dan bermata coklat. Keturunan F1 akan berkulit putih dengan mata biru karena gen dominan menutupi gen resesif. Dalam kasus ini, keturunan berkulit hitam dan bermata biru tidak muncul 0% karena
gen hitam dan mata coklat tertutupi oleh gen dominan yaitu kulit putih dan mata biru. Persilangan ini mengikuti hukum Mendel kedua tentang pengelompokan secara bebas, sehingga warna kulit dan warna mata diwariskan secara independen, namun gen dominan akan menentukan fenotip yang tampak. Singkatnya, warna mata dan warna kulit diwariskan melalui gen yang berbeda, dan persilangan antar kedua sifat ini menghasilkan kombinasi fenotip tertentu tergantung dominan gen masing-masing sifat. Golongan darah seseorang berbeda karena dipengaruhi oleh genetik yang mengatur keberadaan antigen pada permukaan sel darah merah. Sistem golongan darah yang paling umum adalah sistem Abo yang dikenal oleh 3 alel gen IA, IB, dan IO. Alel IA dan IB bersifat dominan, sedangkan IO resesif. Kombinasi alel ini menghasilkan 4 golongan darah utama, A, B, AB, dan O. Selain itu, faktor rhesus atau Rh, yaitu protein yang ada atau tidak ada di permukaan sel darah merah, juga memengaruhi golongan darah menjadi pH positif atau pRh negatif, sehingga total dengan 8 golongan darah utama. Perbedaan golongan darah muncul karena variasi genetik yang diwariskan dari kedua orang tua. Misalnya, pasangan dengan golongan darah A dan B dapat memiliki anak dengan golongan darah AB, A, B, dan AB atau O, tergantung kombinasi alel yang diterima anak. Karena itu, golongan darah seseorang merupakan hasil perpaduan alel dari orang tua yang menentukan jenis antigen di sel darah merahnya. Nah, seseorang bisa memiliki penyakit genetik karena adanya perubahan atau mutasi pada gen atau kromosom yang diwariskan dari 2 orang atau terjadi secara spontan. Mutasi ini menyebabkan gen tidak berfungsi normal, sehingga protein yang dihasilkan tubuh menjadi rusak atau hilang, yang kemudian menimbulkan penyakit. Penyebab utama penyakit genetik meliputi mutasi gen tunggal atau monogenetik yang diwariskan dari salah satu atau kedua orang tua, perubahan struktur atau jaringan kromosom seperti pada sindrom Down atau trisima kromosom 21. Mutasi baru yang terjadi secara acak sebelum perkembangan embrio atau mutasi de novo. Para faktor lingkungan seperti zat kimia berbahaya, radiasi sinar ultraviolet, dan kebiasaan merokok dapat memicu mutasi genetik. Faktor risiko lain termasuk usia ibu saat hamil yang lebih tua dan kesalahan selama pembelahan sel yang selama perubahan DNA. Jadi, penyakit genetik muncul karena kombinasi faktor keturunan dan mutasi yang dapat dipicu oleh lingkungan. Peran zat kimia berbahaya dan radiasi dapat meningkatkan risiko kelainan genetik karena keduanya dapat menyebabkan mutasi pada DNA di dalam tubuh. Mutasi ini mengubah instruksi genetik dengan fungsi sel berfungsi abnormal atau berkembang tidak terkendali,
yang berpotensi menimbulkan penyakit genetik atau kanker. Sel kimia seperti benzena, asap rokok, pestisida, dan bahkan kimia industri lain bersifat karsigenik, yaitu dapat merusak DNA dan memicu mutasi genetik pada sel darah atau jaringan lain. Radiasi pignoin seperti sinar X atau radiasi dari lingkungan juga dapat menegosiasi sel dan menghasilkan radiasi bebas yang merusak struktur DNA, menyebabkan mutasi yang bisa diwariskan jika terjadi pada sel germinal atau sperma atau sel telur. Paparan zat kimia yang terjadi di radiasi terutama berisiko jika terjadi secara berlebihan atau terus-menerus, dan dapat meningkatkan risiko kelainan bawaan, cacat lahir, serta penyakit seperti leukemia dan kanker lainnya. Oleh karena itu, menghindari paparan zat berbahaya dan radiasi yang tidak perlu penting untuk mengurangi risiko mutasi genetik. Pengertian pembawa sifat. Pembawa sifat adalah individu yang memiliki gen tertentu yang dapat diwariskan kepada keturunannya, baik gen tersebut bersifat dominan maupun resesif. Dalam konteks genetika, pembawa sifat sering merujuk pada organ yang membawa alel resesif yang membentuk sesuatu sifat atau penyakit genetik, tetapi tidak menunjukkan gejala atau fenotip dari sifat tersebut karena alel dominan menutupi ekspresinya. Contoh pembawa sifat, misalnya pembawa sifat penyakit genetik resesif, misalnya seseorang yang membawa alel resesif untuk penyakit anemia atau sel sabit sickle anemia, tetapi tidak mengalami penyakit tersebut karena memiliki satu alel dominan normal, namun ia dapat mewariskan alel resesif tersebut pada anak-anak. Yang kedua, pembawa sifat warna mata atau golongan darah. Seseorang bisa membawa alel untuk warna mata tertentu yang tidak muncul pada dirinya, tetapi dapat diteruskan ke generasi berikutnya. Peran pembawa sifat dalam pewarisan. Pembawa sifat menunjukkan gen resesif tetap ada dalam populasi tanpa menimbulkan efek negatif yang pada pembawaannya. Jika kedua pembawa sifat bertemu dan memiliki keturunan, akan kemungkinan anak mereka mewarisi kedua alel resesif dan menunjukkan sifat atau penyakit tersebut. Singkatnya, pembawa sifat adalah individu yang membawa gen tertentu, biasanya alel resesif, yang dapat diwariskan meskipun dirinya tidak menunjukkan sifat tersebut secara langsung. Pembawa sifat penting untuk memahami pewarisan genetik dan risiko penyakit keturunan. Perbedaan antara kromosom DNA dan RNA, yaitu kromosom struktur padat di inti sel yang tersusun dari DNA dan protein histon. DNA tambah protein histon dan non-histon terletak di inti sel, membantu struktur saat pembelahan sel, membawa dan mengorganisasi gen-gen agar dapat diwariskan benang-benang kromatin yang menebal saat penebalan sel. DNA atau deoksiribonukleik molekul genetik membentuk heliks ganda yang menyimpan informasi genetik yang terdapat protein panjang RNA dengan gula deoksiribosa dan basa A, T, G, dan C terletak di inti sel, mitokondria, dan sitoplasma.
menyimpan dan mengatur informasi tentang genetik jangka panjang, heliks ganda atau double helix. RNA ribonucleic acid adalah asam nukleus yang santai molekul asam nukleat untai tunggal yang berperan dalam sintesis protein. Rantai tunggal dengan gula ribosa dan base A, U, urai G, A, G, C terletak di inti sel, sitoplasma, mitokondria, dan kloroplasma. Meningkatkan darah informasi DNA untuk menjadi protein atau sintesis protein untai tanggal single strand. Singkatnya, kromosom adalah struktur yang terdiri dari DNA dan protein yang membawa gen. DNA adalah molekul genetik utama yang menyimpan informasi, sedangkan RNA adalah molekul yang membawa sifat
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Hukum Mendel adalah prinsip dasar pewarisan sifat yang ditemukan oleh Georg Johann Mendel melalui percobaan persilangan tanaman kacang polong. Hukum ini menjelaskan bagaimana sifat-sifat diwariskan dari induk ke keturunan. Hukum Mendel 1. Hukum segregasi menyatakan bahwa setiap individu memiliki sepasang gen atau alel untuk satu sifat. Saat pembentukan gamet atau sel kelamin, kedua gen tersebut akan dipisahkan disegresi sehingga setiap gamet yang membawa satu gen dari pasangan tersebut. Contohnya pada persilangan monohibrid, satu sifat alel dominan dan resesif akan terpisah dan bergabung kembali secara acak pada keturunan. Penotip keturunan F2 biasanya menunjukkan perbandingan 3:1 dominan banding resesif. Hukum Mendel 2. Hukum assortment
independen, menyatakan bahwa alel dari pasangan gen yang berbeda disusun dan diwariskan secara bebas tanpa saling mempengaruhi satu sama lain. Berlaku pada persilangan di hibrid atau kedua sifat atau lebih dan tidak berhubungan. Kombinasi alel dan kombinasi alel dari gen-gen berbeda akan terjadi secara bebas, menghasilkan variasi keturunan yang beragam. Contohnya, gen yang mengatur warna bunga dan tinggi tanaman akan diwariskan secara independen. Mendel menggunakan kacang polong karena memiliki sifat yang mudah dibedakan, siklus hidup cepat dan dapat disilangkan dengan mudah. Ia melakukan persilangan antara tanaman dengan sifat berbeda dan mengamati pola pewarisan sifat selama beberapa generasi, lalu merumuskan hukum ini pada tahun 1986. Singkatnya, hukum Mendel: 1. Menjelaskan pemisahan gen pasangan saat pembentukan gamet, sementara hukum 2 Mendel menjelaskan pewarisan gen berbeda secara bebas. Kedua hukum ini menjadi dasar genetika modern dalam memahami pewarisan sifat. DNA adalah molekul asam nukleat yang menyimpan semua informasi genetika makhluk hidup. DNA berfungsi sebagai cetak biru atau blueprint yang menentukan sifat-sifat seperti warna rambut, warna kulit, dan karakteristik lainnya yang diwariskan dari orang tua ke anak. Struktur DNA berupa heliks ganda yang terdiri dari pasangan basa nitrogen adenin A berpasangan dengan timin atau T dan guanin G berpasangan dengan citosin. RNA atau ribonukleik acid. RNA adalah molekul asam nukleat yang biasanya berupa untai tunggal dan berperan dalam proses sintesis protein. RNA disintesis dari DNA dan memiliki beberapa jenis seperti mRNA, messenger RNA yang membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom, rRNA ribosomal RNA yang membentuk ribosom, dan tRNA transfer RNA yang mengandung asam amino ke ribosom. RNA memiliki glukosa ribosom berbasis dana. Protein adalah molekul besar yang tersusun dari rantai panjang asam amino. Protein memiliki banyak fungsi penting seperti mempercepat reaksi metabolisme, membentuk struktur sel, dan mengatur fungsi tubuh. Untuk urutan asam amino dalam protein ditentukan oleh urutan nukleotida pada gen atau DNA. Protein terbentuk melalui proses translasi dengan bantuan RNA. Sel adalah unit struktural yang fungsional terkecil dari makhluk hidup yang menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel dapat berupa prokaryotik tanpa inti sejati atau eukaryotik inti sel. Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang berupa pada manusia. Organ adalah kumpulan jaringan yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Contoh organ dalam manusia adalah jantung, ginjal, lalai, dan sebagainya. Nah, adapun D1 sama dengan R besar dikali R kecil, P besar, G, di mana genotipnya itu RP dan
RP, R besar, R besar, P besar, R kecil, P kecil, yaitu F1 nya sama dengan R1 P R kecil, R besar, R kecil, warna sampal. B2 R besar, P besar dikali R besar, P besar, dimana F2 sama dengan, pada tabel dapat kita perhatikan bahwasanya RP R besar, P besar, P R besar, P kecil, R kecil, P besar, R besar, P kecil, dengan P besar, R besar, R besar, R kecil, sehingga terjadilah persilangan R besar, R besar, P besar, R besar, P besar, dan R besar, R besar, P besar, P kecil. Di sini R besar, R kecil, P besar, P besar, R besar, R kecil, P besar, P kecil. Nah, yang kedua yaitu dapat saja kita pahami di video bahwasanya ini adalah persilangan antara induk ayam sampel induk ayam dengan ayam lainnya, apakah memiliki warna yang berbeda atau bentuk yang sama. Contohnya ada yang memiliki gambar yang berwarna merah, ada yang berwarna merah sekali, ada yang berwarna merah kecoklatan, sekaligus ada yang berwarna merah terang. Nah, di sini kita dapat perhatikan bahwasanya persilangan itu sangat penting dipelajari karena kita dapat memperhatikannya. Pewarisan sifat hukum Mendel. Nah, hukum Mendel 1, setiap individu memiliki dua alel untuk di mana monohibrid dan penuh persilangan antar dua individu. Monohibrid persilangan antar satu individu mawar merah dengan mawar putih. Hukum Mendel 2, kancing bulat, kancing kuning dengan kancing putih. Nah, itu adalah salah satu contoh yang hukum Mendel. Di sini itu adalah Georg Mendel. Hukum 1, setiap individu dengan jenis persilangan monohibrid dan dihibrid, di mana monohibrid itu adalah yang diketahui itu hanya yang dominan, di mana yaitu merah dan putih. Sedangkan dihibrid adalah persilangan antara dua individu ke individu lain untuk banyak uang, karena bahwasanya perbandingan antara peristiwa yang diharapkan dengan peristiwa yang mungkin terjadi pada temuan Dennis Helen dalam suatu perkawinan, rumusnya itu I tambah P pangkat N. Dan jika kita ingin memperhatikan di mana letak anak itu resesif terhadap ayah atau dominan terhadap ibu, nah kita kali silang, di mana ayah memiliki tinggi badan, memiliki tubuh yang tinggi, sedangkan ibu pendek dan berkulit putih, sedangkan ayah berkulit hitam. Nah, kita kali silang, di mana R dikali R terus dibagi 1. Nah, terus kita ingin mengetahui R besar, contohnya adalah R besar adalah ayah, dan R kecil adalah adalah rumus. Nah, di mana kita bisa mengetahui ini bahwasanya boleh tidak sesulit yang kamu kira.
Atavisme adalah kemunculan kembali sifat atau karakteristik pada organisasi selama absen beberapa generasi. Hal ini terjadi karena adanya kombinasi atau interaksi antara gen dengan alel yang menghasilkan fenotip baru yang berbeda dari induknya. Contohnya adalah variasi bentuk jengger ayam yang dipengaruhi oleh dua jengger berbeda. Ketika kedua gen dominan hadir bersama R dan P, muncul bentuk jengger walnut yang tidak dapat pada induk sebelumnya. Atavisme merupakan penyimpangan semu dari hukum Mendel karena keturunan menunjukkan sifat yang tidak berlangsung pada kemunculan induknya, yaitu sifat genetis pada jengger ayam. Jika diabstrakkan, ayam berpial berselimut RRPP dengan pial RRPP, maka skemanya yaitu P1 sama dengan R besar P besar P kecil berbanding dengan R kecil P kecil. Genotipnya itu R besar P besar R kecil P kecil sama dengan R besar P kecil. F1 yaitu R besar R kecil P besar P kecil yaitu walnut, dan R besar R kecil P kecil itu adalah
Rose. Perbandingan Gauge yang dihasilkan yaitu R besar, R kecil, P besar, P kecil sama dengan R besar, R kecil, P besar, P kecil, P kecil, yaitu berbanding 1:1. Nah, perbandingan fenotip yang dihasilkan yaitu Walnut Rose 1:1. Dengan demikian, pilihan jawaban itu adalah E. Sebab utama kemunculan sifat atipisme dalam organisme adalah interaksi antara kombinasi beberapa gen berbeda, alel yang sebelumnya tidak aktif atau tersembunyi selama beberapa generasi, kesepakatan dengan gen-gen tersebut untuk berinteraksi atau berbentuk kembali menyebabkan sifat nenek moyang yang sudah lama hilang muncul kembali pada keturunan. Dengan kata lain, atipisme terjadi karena kombinasi gen yang menghasilkan fenotip baru yang berbeda dari induk langsung tetapi mirip dengan nenek moyang jauh. Contoh klasik atipisme adalah pada bentuk cengger ayam yang diatur oleh dua gen berbeda, R sama dengan P. Ketika kedua gen dominan hadir bersama, R besar, P besar, muncul bentuk cengger walnut yang tidak tampak pada induk sebelumnya. Jika atavisme disebabkan oleh interaksi beberapa pasang gen atau alel yang saling memengaruhi, dua kombinasi gen yang memungkinkan sifat lama muncul kembali setelah absen beberapa generasi. Fenomena ini disebut penyimpangan semu dari hukum Mendel karena meskipun fenotipnya berbeda, pola pewarisan gen masih mengikuti aturan dasar genetika. Kesimpulannya, materi utama itu pada kegiatan ini, peserta diajak untuk meningkatkan kembali inti pembahasan materi genetik yang telah dipelajari. Kesimpulan biasanya mencakup pemahaman tentang dasar-dasar genetika, pewarisan sifat, peran DNA, RNA, dan gen dalam kehidupan, serta bagaimana sifat-sifat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya yaitu pentingnya etika dan kesadaran genetika dalam kehidupan modern. Di era modern, perkembangan genetika sangat penting, mulai dari rekayasa genetika, tes DNA, hingga terapi gen. Oleh karena itu, penting untuk memahami aspek etika, misalnya privasi data genetik, penggunaan teknologi secara bertanggung jawab, serta berdampaknya terhadap kesehatan dan masyarakat. Kesadaran ini membantu kita mengambil keputusan yang bijak dalam pemanfaatan pengetahuan genetika. Ketiga, ajakan berpikir kritis, eksploratif tentang genetika lebih lanjut. Nah, bagaimana ini mendorong peserta untuk hanya menerima informasi tetapi juga berpikir kritis, bertanya dan mencari tahu lebih dalam tentang genetika. Peserta diharapkan tertarik untuk mengeksplorasi topik-topik lanjutan, mengikuti perkembangan terbaru, serta memahami dampak genetika terhadap kehidupan sehari-hari di masa depan. Kesimpulan yang terakhir sekali yaitu materi ini menekankan pentingnya pemahaman genetika, kesadaran etika dalam perencanaan, serta pendorongan untuk terus berpikir kritis dan eksploratif agar dapat menghadapi tantangan dan peluang di bidang genetika secara bijaksana di masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua, dan yang menonton di YouTube jangan lupa like, subscribe, comment, dan share. Jangan lupa tanda loncengnya dibunyikan. Nah, sekian dari saya Nurul Mutmainnah pamit undur diri untuk
pamit undur diri dari materi ini karena telah selesai. Dan sekali lagi, materi ini menekankan pentingnya pemahaman genetika, kesadaran etika dalam penerapannya, serta mendorong kita untuk terus berpikir kritis dan eksploratif agar dapat menghadapi tantangan dan peluang di bidang genetika secara bijaksana di masa depan. Tidak hanya kita didorong untuk berpikir kritis agar tetap menjadi bijaksana di masa depan. Nah, yang kedua yaitu peserta diharapkan tertarik untuk mengeksplorasi topik-topik lanjutan, mengikuti perkembangan terbaru serta memahami dampak genetika tersebut dalam kehidupan